Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar di channel saya Fajar Labs. Dalam kesempatan kali ini, saya membuat sebuah video tutorial bagaimana cara membuat simulasi protokol untuk COVID-19. Jadi, saya itu terinspirasi dari eh, penjaga-penjaga, baik penjaga masjid yang menerapkan sistem protokol begitu. Saya sangat maksudnya terinspirasi begitu ya. Jadi mereka itu menjaga sambil membawa termogan, membawa hand sanitizer, mempersiapkan masker begitu. Jadi ketika ada orang yang masuk ke masjid, ke ruangan, ke kantor, mereka akan untuk memaksakan, bukan memaksakan, tapi untuk mewajibkan untuk melakukan scan temperatur melalui termogan, semprot tangannya pakai hand sanitizer, dan apa namanya? Dan jika kalau ada orang yang nggak memakai masker atau maskernya itu tuh nggak standar, itu maksudnya yang pakai masker kain apa itu yang tipis, yang murah itu yang 2000-an itu tuh nggak boleh. Jadi harus pakai standarnya minimal pakai masker yang kayak dokter-dokter begitu ya, tapi nggak tahu namanya apa. Tapi minimal kain yang tebal begitu. Jadi supaya si nggak ada partikel-partikel yang dari kita nafas itu tuh masih ada yang keluar begitu, dan itu bisa mm, mengenai orang lain begitu. Jadi saya sendiri jujur sudah pernah merasakan sakitnya terkena COVID-19 ya. Saya kena itu di pas tahun baru malamnya itu. Jadi ya sekedar ini aja ya, cerita sedikit aja nggak apa-apa ya. Jadi eh, sebelumnya saya sudah kena COVID itu dengan ciri-ciri yaitu eh, pada hari mulainya itu pada hari Minggu malam gitu kan. Hari Sabtunya itu tuh ketika saya sholat atau melakukan aktivitas yang pakai masker itu tuh nafas yang keluar melalui masker itu tidak biasa, jadi tuh panas banget begitu. Jadi tapi badan masih kelihatan enak-enak aja gitu. Tapi mulai dari situ tuh mulai kayak panas dalam begitu kan. Hari Minggunya malamnya udah mulai, sorenya itu udah mulai meriang, udah nggak enak badan kan. Jadi malamnya itu baru tuh itu eh, sakit semuanya, dari diare, dari batuk, dari sakit kepala akut, sakitnya luar biasa, benar-benar sakit banget. Terus demam tinggi 38,7, jadi hampir 39, itu benar-benar panas, dan batuk, menggigil, sendi sakit semua. Aduh, malam-malam akhirnya saya mencoba untuk mengkompres begitu ya, mengkompres sendiri kepala, karena kebetulan supaya istri nggak terjangkit begitu ketularan. Jadi saya biarkan istirahat. Jadi saya aja yang bangun sendiri, mengompres diri sendiri kan. Saya pikirannya waduh itu mungkin bukan kali, bukan gitu. Ternyata mm, saya setelah dari hari Minggu itu kan sakit tuh, sampai Minggu, Senin, Selasa itu masih sakit banget itu. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan swab antigen. Jadi pas swab antigen itu saya, ya ini swab antigennya di hari hari Selasa. Nah, hari Selasanya saya swab antigen, dipaksa-paksain kan masih sakit begitu. Jadi pas dipaksa ternyata reaktif begitu. Akhirnya ini benar apa enggak, takutnya cuma cuma sakit-sakit biasa dan mungkin gak akurat atau gimana. Kita kan sebagai orang-orang biasa kan agak terbawa konspirasi mungkin dari obrolan-obrolan kurang jelas begitu kan. Jadi saya memastikan untuk swab PCR. Akhirnya hari Rabu saya datang bersama teman-teman kantor begitu, ke yang sama-sama terkena juga. Jadi kita melakukan PCR, ternyata positif begitu. Di hari Rabunya saya mulai kehilangan penciuman ya, indera penciumannya udah mulai nggak bau apa-apa, benar-benar nggak bau apa-apa. Terus mati rasa. Jadi itu kita kalau makan antah semua, benar-benar garam aja itu kalau banyak nggak terasa. Benar, akhirnya semua itu tuh antah dan nggak enak banget pokoknya, dan badan itu tetap nggak enak. Dan tiap hari itu bakalan ada mulai apa namanya, mulai panas menggigil itu dari sore. Jadi sore itu menggigil sampai malam, besoknya paginya sembuh, menggigil begitu. Mulai sampai 14 hari itu saya belum sembuh total kan. Jadi saya masih
menjalani terapi kayak mandi air panas tiap pagi sama sore, minum vitamin D3, madu, terus minum gurah, makan buah-buahan banyak, terus kayak seperti itu. Jadi dengan multivitamin, banyak multivitamin, saya minum vitamin D3 contohnya. Jadi semuanya vitamin itu diminum begitu. Banyak minum air hangat. Jadi setiap minum itu air hangat, dan sampai sebulan saya itu masih batuk. Jadi kayak batuk bronkitis, begitu sekalinya batuk itu bawaannya mau muntah gitu. Akhirnya setelah sebulan alhamdulillah udah mulai sembuh kan. Nah, dari situ saya itu benar-benar menerapkan protokol begitu kan. Jadi dan saya itu tuh, dan ternyata teman-teman di sekeliling saya itu udah, circle saya itu udah mulai terjangkit semua gitu, dan kemungkinan masih OTG, dan ada juga yang udah sembuh begitu. Ya semoga ini pandemi ini segera berakhir ya. Jadi bagi teman-teman atau para penonton yang menonton channel ini, mohon untuk mematuhi protokol ya. Jujur ini kalau sekalinya kena bakalan, ya kalau mau sehat imunnya kuat nggak apa-apa, tapi kalau OTG kasihan bagi teman-teman yang imunnya nggak kuat, itu jujur sangat sakit sekali ya, terutama sesak nafas. Dalam 14 hari itu saya masih sesak sampai 1 bulan. Bahkan sampai sekarang pun saya kadang masih sesak kalau malam. Jadi padahal saya sendiri tuh nggak ada riwayat sesak nafas. Katanya dokter itu tuh memang seperti itu, jadi ada kekakuan paru-paru, jadi harus dilatih. Oke, kurang lebih curhatnya seperti itu. Nah, akhirnya saya terinspirasi untuk membuat gate untuk melakukan protokol COVID-19. Oke. Jadi simulasinya begini, anggap saja kita itu tuh membuat sebuah gate atau pintu atau sebuah lorong. Begitu lorongnya itu hanya diwajibkan untuk satu orang yang masuk. Jadi alur aplikasinya begini, ketika orang tersebut masuk, yang pertama dilakukan adalah tahap pertama, scan wajah Anda melalui kamera. Dia udah dipaksa, udah pakai masker atau belum. Apabila sudah pakai masker, maka akan dilanjutkan dengan di layar monitornya, anggap aja di dalam lorongnya itu ada layar monitor, cuci tangan Anda. Selanjutnya dilakukan adalah mencuci tangan. Kalau belum mencuci tangan, pintu atau gerbang nggak akan terbuka begitu ya. Pintu atau gerbang itu nggak akan terbuka, jadi harus diwajibkan cuci tangan. Setelah cuci tangan selesai, baru pintu otomatis terbuka. Nah, setelah terbuka, orang tersebut melalui pintu itu, dan di situ setelah pintu keluarnya itu dipasang sebuah sensor ultrasonik, di mana ada orang yang tersebut yang keluar, otomatis akan terkena sensor ultrasonik. Maksudnya itu untuk menutup pintu palang otomatisnya atau pintu otomatisnya. Ya, jadi cukup segitu. Jadi alur aplikasinya berulang. Orang masuk, mereka harus diwajibkan sudah pakai masker atau belum. Nah, setelah itu cuci tangan. Setelah cuci tangan baru keluar pintu dan ditutup kembali. Cuma ini kekurangan satu, nggak ada termogannya, bukan termogan. Jadi sensor thermalnya, jujur sensor thermal itu mahal ya. Jadi saya belum bisa memasang di aplikasi ini, maksudnya pengimplementasinya belum bisa dipasang karena kekurangan sensornya. Jadi kemungkinan yang bisa diimplementasikan kurang lebih seperti ini ya. Jadi harus, yang penting wajib masker dulu, cuci tangan sampai bersih, lalu melewati pintu, terus pintunya kembali tertutup. Oke, langsung saja kita lihat di prototipenya ya, dalam implementasi di dalam prototipenya ya. Oke, langsung saja, let's go. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan alur prosesnya ya. Saya gambar dalam bentuk flowchart. Untuk pertama alurnya, saya di flowchart ini saya mulai dengan start. Ini yang saya blok warna hijau muda ini. Start, selanjutnya mulai, lalu menampilkan tulisan teks begitu di LCD 16x2 dengan tulisan scan wajah Anda yang ada di sini nih. Scan wajah Anda. Lalu melakukan proses recognize ya, recognize atau
mendeteksi masker di wajah begitu. Setelah mendeteksi, jika tidak dia akan kembali ke proses periksa masker wajah ya, dia akan kembali ke sini. Selanjutnya, jika memang orang yang di-scan itu menggunakan masker, nanti akan menjalankan buzzer, lalu menulis kembali di LCD 16x2 dengan tulisan cuci tangan Anda, dengan maksud dan tujuan agar orang yang masuk melalui lorong tersebut itu mencuci tangan gitu. Jika belum cuci tangan, dia nggak akan bisa memasukkan karena gerbangnya posisinya masih tertutup. Lalu pada kondisi di sini, apakah orang tersebut sudah cuci tangan? Jika sudah cuci tangan, maka ya dia akan diteruskan. Jika tidak, akan kembali lagi ke proses deteksi atau orang tersebut wajib cuci tangan ya. Kalau nggak cuci tangan, gerbang tersebut nggak akan terbuka gitu. Setelah cuci tangan, orang tersebut akan diinformasikan melalui layar LCD 16x2 dengan tulisan silahkan masuk. Lalu ada proses untuk buka gerbang dan menjalankan fungsi cek proximity ultrasonic. Maksudnya ini ultrasoniknya dipakai untuk apa ya? Untuk menutup si ultrasoniknya ini untuk menutup si gerbangnya ini begitu. Lalu proses tutup gerbang. Nah, ini proses tutup gerbang, tutup ini. Setelah itu kembali menampilkan LCD scan wajah Anda dan selesai. Prosesnya akan kembali ke awal lagi, yaitu ke scan wajah Anda lagi. Jadi semua proses itu tahapnya akan kembali ke awal atau sistemnya akan di restart atau mulai lagi ke siklus ke awalnya lagi begitu. Alurnya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen apa saja yang saya pakai dalam praktek ini. Kita sesuaikan dengan yang flowchart-nya tadi ya. Ini yang pertama kali ini adalah infrared proximity sensor. Ini dipakai kalau di flowchart-nya ini sebagai cuci tangan ya. Ini tuh sebagai sensor cuci tangannya. Nah, cuci tangannya nanti maksudnya adalah sensornya ini, infrared proximity ini akan menyalakan relay modulnya ini yang single channel untuk menyalakan pompa air. Nah, ini pompa air untuk mengalirkan air untuk cuci tangan. Nah, kali ini dalam praktek ini pompa airnya nyala, cuma nggak ada airnya. Ya, ini kan prototype, jadi itu kalau kasih air ya basah ya. Jadi biar simple ya gini aja, tapi pompa airnya ini nyala kalau kita praktekkan. Kalau mau dipakai ya tinggal colokin maksudnya selangnya tinggal diselangin, masukkan ke ember isi air gitu. Nanti otomatis ini akan mengalirkan air. Jadi begini ya, jadi saya jelaskan lagi. Ini infrared proximity sensor. Ini fungsinya untuk cuci tangan ya, jadi ngecek sensor cuci tangan ketika orang tersebut itu cuci tangan seperti ini akan otomatis si sensor IR-nya tadi ini akan mengaktifkan single channel relay module ini dan mengaktifkan pompa air gitu ya. Pompa airnya itu maksudnya untuk mengalirkan air untuk cuci tangan setelah pakai sabun begitu. Jadi itu bebas cuci tangannya ya, maksudnya walaupun contohnya ini walaupun lama sebentar itu sama aja, jadi bisa bebas begitu ya. Setelah selesai, lanjut ke proses berikutnya. Apakah orang tersebut melewati gerbang atau belum? Maksudnya begini, ini kan setelah proses ini infrared cuci tangan single channel ini kan step pertama atau alur pertama, yaitu orang tersebut harus cuci tangan. Selanjutnya, setelah cuci tangan selesai, orang tersebut harus melewati sensor ini. Maksudnya setelah ini gerbang terbuka, orang tersebut itu pasti melewati ini sensor ultrasonik ini. Maksudnya sensor ini untuk apa? Maksudnya sensor ultrasonik ini untuk menutup gerbang begitu. Jadi anggap saja nanti ini tuh simulasinya itu lorong ya, satu orang masuk ya, bukan banyak orang loh ya. Jadi sesuai protokol kan pasti ada jarak nih.
Jadi jaraknya satu-satu, nggak boleh langsung bergerumpul masuk buru-buru gitu. Banyak orang nggak bisa. Jadi itu memang per lorong. Anggap aja itu kita bayangkan itu per lorong ya. Jadi di lorongnya itu ada cuci tangannya. Setelah cuci tangan ada gerbang pintu masuk. Anggap aja ini gerbang pintu masuk ya. Mohon maaf. Jadi saya gerbangnya pakai gerbang simulasi parkir begitu ya. Jadi anggap aja itu pintunya. Pintu kan bisa diimplementasikan di lapangan, dia bisa macam-macam ya, bisa rolling door atau bisa pintu biasa magnet atau lain sebagainya. Ini ultrasonic ini maksudnya untuk mengunci pintunya kembali setelah orang tersebut itu keluar. Begitu ya. Oke, coba kita jalankan programnya. Jadi, oh iya maaf, ini untuk panel LCD 16 kali 2 ya. Nanti informasinya bisa dilihat di sini begitu. Ini fokus nggak ya? Kurang lebih seperti ini. Ini LCD-nya akan terlihat begitu. Oke, ini tulisannya scan wajah Anda. Jadi maksudnya ini masih melalui tahap pertama ya. Jadi scan wajah aja. Jadi nggak ada kegiatan apapun di sini. Oke. Selanjutnya kita akan coba menjalankan script Python. Jadi ini nggak pure Arduino ya, mohon maaf. Jadi ini ada script Pythonnya juga. Jadi teman-teman jika seperti di video sebelumnya ya, saya untuk merekomendasikan mungkin jika ingin mempraktekannya, teman-teman bisa mempelajari bahasa pemrograman Python terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa baca dulu di referensi-referensi online, itu sangat banyak sekali referensinya. Dan bahasa Python itu bahasa yang lumayan pendek, jadi insya Allah teman-teman bisa langsung paham tentang bahasa Python. Oke, bahasa Pythonnya ini dipakai untuk melakukan recognize begitu ya. Jadi anggap saja kita langsung fokus ke menjalankan ke Pythonnya ya. Saya nggak menjelaskan, tapi nanti saya akan menjelaskan script Arduino saja. Jadi script Python nanti saya akan share di kolom description, nanti teman-teman tinggal download dan nanti jalankan. Jika ada problem nanti teman-teman bisa tulis pertanyaannya ya di kolom komentar, biar insya Allah saya akan bantu permasalahannya begitu ya. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan programnya terlebih dahulu. Saya akan hidden ini. Nah, saya sudah menyalakan Anaconda-nya ya. Saya sangat suka sekali menggunakan Anaconda walaupun resource-nya, instalasinya sangat besar, tapi sudah komplit begitu, jadi nggak perlu install perintilan satu-satu begitu ya. Nah, ini adalah jendela Anaconda-nya sebelah kiri atas. Jika teman-teman belum melakukan instalasi Anaconda, bisa cari referensi tutorial di online atau melihat caranya tutorialnya di notifikasi kanan atas. Sebelumnya saya sudah membuat videonya, mungkin teman-teman bisa langsung lihat videonya. Bisa caranya sih gampang, cukup kita datang ke website officialnya Anaconda, download sesuai register atau laptopnya 32 bit atau 64 bit, silahkan download, lalu tinggal next aja sampai selesai dan lakukan langkah-langkah selanjutnya melalui buka command prompt yang ada di Anaconda bawaannya ya. Oke, nanti detailnya ada di video saya sebelumnya di Anaconda ya, notifikasi kanan atas. Oke. Ini selanjutnya saya akan menjalankan script Pythonnya sendiri, saya namai detect mask video ya. Maksudnya ini saya akan merecognize video streaming. Saya menggunakan CCTV ini ya, webcam CCTV ini. Maaf. Nah, saya menggunakan webcam CCTV ini. Ini agak ke sini. Nah, webcamnya ini nanti akan streamnya itu akan ditarik, datanya akan diolah oleh script Python ya. Ini WiFi, jadi itu langsung ada IP-nya. IP-nya nanti menjadi video source-nya si recognize wajah ini ya, maksudnya recognize masker ini. Oke, kita coba enter. Kita tunggu beberapa saat. Ini akan melakukan inisialisasi GPU ya, CUDA ya. Ini saya menggunakan CUDA, menggunakan maksudnya Nvidia begitu, sangat diwajibkan atau direkomendasikan menggunakan CUDA atau
kalau masalah urusan vision begini harus menggunakan GPU ya. Kalau CPU nge-lag-nya luar biasa dan bakalan berat sekali gitu. Oke, tunggu beberapa saat. Ini masih melakukan proses inisialisasi. Nah, oke kan, ini ya. Nah, ini adalah windownya dari aplikasi script Python tadi untuk menampilkan scan wajah menggunakan masker, begitu ya. Ini adalah video yang diambil dari kamera CCTV, gitu ya. Jadi mungkin kelihatannya agak sendat-sendat, memang kalau melalui jaringan memang seperti itu, agak sendat-sendat. Mungkin kalau melalui device atau webcam mungkin jauh lebih cepat ya. Jadi sesuai di sini kan kita sesuaikan seperti di lapangan menggunakan CCTV begitu. Oke, selanjutnya saya akan mencoba mensimulasikan. Ini kan prosesnya mensimulasikan detek masker ya di wajah begitu. Ini prosesnya kan saya ini kan masih merah nih, di kotak-kotak merah. Nah, kotak merah kan tulisan tidak pakai masker begitu, 99%. Maksudnya ini orang memang nggak pakai masker. Selanjutnya kita akan coba pakai masker ya. Ini pakai maskernya sudah saya pasang di bawah sini. Kita langsung pasang dulu. Ngelek. Nah, ini headsetnya saya copot dulu ya, mungkin kena headset. Nah, kurang lebih seperti ini kan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nih, setelah proses ini kan hijau, ada tulisan di boxnya itu, yang di atasnya itu pakai masker 99% ya. Kalau kita lepas, merah lagi, tidak pakai masker 99%. Kita coba nih. Kita tutup. Nah, kalau itu pakai masker 99%, ini pakai masker ya, boxnya warna hijau, boxnya saya tandain warna hijau ya. Selanjutnya jika sudah warna hijau, kalau sudah bunyi buzzer beep, selanjutnya kita melakukan cuci tangan. Nah, kalau pas proses cuci tangan ini kan nyala nih, kita cuci tangan belum bersih. Ini, nah kondisi pintu sudah terbuka, tapi masih belum tertutup karena masih menunggu orangnya masih cuci tangan ya. Kalau sudah selesai, orang tersebut akan melalui gerbang ini ya. Ini ya, saya nggak tutup ya. Ini prosesnya silahkan masuk. Ini di LCD 16x2 silahkan masuk ya. Selanjutnya setelah melewati gerbang pasti kan melewati sensor ultrasonik ini ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya akan menutup gerbang. Ini nih nyala lagi karena masih terscan wajah ya. Jadi saya copot dulu seperti ini. Nah, jadi itu maksudnya orang berikutnya nanti itu akan seperti itu. Jadi pas pakai masker begini, terscan, selanjutnya cuci tangan lagi. Nah, anggap aja ini di lorong ya, cuci tangan. Ini pompanya nyala kan, ada bunyi pompa airnya. Ini nyala, lihat dari sininya. Kalau sini hijau berarti nyala seperti ini. Nah, ini pompa airnya nyala. Jadi maksudnya ini beneran pompa airnya nyala, cuma nggak ada airnya aja. Terus si orang tersebut anggap aja ini lorong ya, lorong. Setelah lorong masuk, dia melewati pintu.
Setelah pintu terkena ultrasonik ya dengan jarak tertentu, otomatis akan menutup pintunya dan kembali mode ke awalnya begitu. Jadi harus ke orang yang ada di belakangnya begitu. Orang belakangnya harus wajib masker terlebih dahulu. Setelah oke, langsung cuci tangan. Setelah itu masuk. Nah, siklusnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini nih proximity sensornya seperti ini ya. Ya, cuci tangan terus nih. Nah, cuci tangan terus ya. Dan ini ada time out-nya ya. Walaupun orang tersebut masih di sini ya, ini tetap berdiri. Cuma kalau didiamkan sampai 2 menit nih orang itu nggak masuk-masuk, otomatis semua sistem akan reset ke awal lagi. Pintu gerbang ini itu akan tertutup. Begitu ya. Jadi itu proximity, single channel relay module, ini pompa air 12 volt, LCD 16x2, Arduino Uno, breadboard, ada buzzer. Nih ada palang parkir ya. Pokoknya palang lah ya. Ini palang kereta api, palang parkir, dan buat simulasi ya. Ini sensor ultrasoniknya, ini WiFi CCTV, oke? Oke teman-teman, saya akan mengulangi prosesnya. Tadi prosesnya tersendat-sendat jadi nggak jelas, jadi saya ingin memperlihatkan secara jelas prosesnya ya, simulasinya. Jadi biar lancar begitu, face recognize-nya saya minimize dulu, saya hidden dulu supaya prosesnya lebih ringan. Selanjutnya saya akan mensimulasikan ya, saya akan menjelaskan lagi bahwa ini prosesnya hanya cuci tangan. Setelah itu selesai, pintu terbuka, orangnya lewat, otomatis pintu ini akan tertutup. Jadi itu thermalnya itu nggak ada. Jadi memang kita kebutuhan thermalnya lagi belum ada begitu, bukan kebutuhannya, tapi memang budgetnya ngomong budgetnya aja susah ya. Budgetnya aja kita belum ada, memang lumayan mahal ya, apalagi yang long range begitu. Jadi anggap aja ini tuh sebagai simulasinya. Sebenarnya kita bisa langsung aja tinggal tambahin thermal. Jadi tinggal tambahin thermal atau siklusnya ditambah setelah mungkin pertama kali setelah face mask atau deteksi wajah, selanjutnya thermal, setelah thermal cuci tangan, lalu keluar dari pintu dan otomatis pintu tertutup kembali begitu. Oke. Selanjutnya saya akan coba simulasikan. Ini CCTV-nya adep ke sini dulu. Saya akan coba pakai masker dulu ya, seperti ini. Ntar ini ketutupan. Oke, kalau sudah terdengar bunyi bip berarti siklusnya sudah jalan yang pertama, yaitu deteksi masker di wajah. Selanjutnya harus melakukan cuci tangan ya. Harus melakukan cuci tangan. Oke. Setelah cuci tangan selesai. Jadi itu cuci tangan itu nggak terbatas waktunya ya. Maksudnya bukan nggak terbatas. Nah, terus-terusan begini tanpa hanya cuma sekali 2 kali enggak, tapi maksimal 2 menit begitu. Kalau udah 2 menit akan tertutup semuanya. Lalu orangnya ini akan melewati pintu masuk. Anggap aja itu imajinasi, ini pintu masuknya, pintu masuk otomatis ya. Setelah masuk, orang tersebut melewati sensor ultrasonik. Nah, otomatis pintu otomatisnya akan tertutup kembali dan dilanjutkan oleh yang di belakangnya begitu. Untuk melakukan deteksi masker wajah untuk melakukan protokol COVID-19 begitu. Jadi seperti itu, saya ulangi lagi ya. Jadi ada ini. Oke, selanjutnya cuci tangan. Setelah cuci tangan, tulisannya silahkan masuk. Setelah melewati pintu otomatis, maka objek akan dideteksi oleh ultrasonik. Ini ya. Jadi ultrasonik ini akan mendeteksi, lalu menutup pintunya kembali dan dilanjutkan oleh orang yang ada di belakangnya untuk melakukan
protokol COVID-19 begitu. Ya, seperti itu tadi videonya. Mohon maaf jika gambarnya sendat-sendat begitu. Ternyata setelah dijalankan prosesnya memang luar biasa berat ya, apalagi dari recognize dari jaringan itu membutuhkan effort yang lebih ya. Jadi selain mengcapture dari stream RTSP-nya, melakukan recognizing dengan spek PC yang terbatas dengan RAM cuma 8 GB, itu untuk menjalankan proses itu juga lumayan berat juga ternyata ya. Jadi mohon maaf jika mungkin gambarnya kurang jelas, sendat-sendat, tapi setidaknya suaranya mungkin bisa didengar dan jelas begitu, oke. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang script di Arduino-nya. Ini scriptnya sudah, yang Python-nya sudah saya stop dengan menekan Ctrl plus C ya, di force stop begitu ya. Di script Arduino-nya di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama kali dilakukan adalah langsung ke serial sebenarnya. Ini kan namanya Arduino itu powerfulnya ada di serialnya ini. Jadi kita bisa mengkolaborasikan dengan PC laptop dengan Arduino-nya untuk melakukan event atau kegiatan untuk menyalakan pompa air, membuka gerbang, untuk menutup gerbang, untuk menampilkan LCD-nya gitu. Maksudnya menampilkan tulisan di LCD untuk menginformasikan kepada penggunanya begitu. Oke, saya menggunakan library ProtoThread begini. ProtoThread ini untuk melakukan kayak multitasking begitu ya. Ini library Liquid Crystal I2C untuk LCD-nya itu. Untuk ini servo.h untuk membuka gerbangnya tadi. Oke, ini proses initnya, pin-pinnya. Saya menggunakan pin buzzer di pin 12, relay module di pin 11, servonya di pin 10, angelnya saya set 0 untuk defaultnya ya. Jadi posisinya tertutup pintunya. Ultrasonic triggernya saya di set pin 8, untuk echo-nya saya set pin 9. Pin infrared proximity-nya saya set 7. Jadi 12, 11, 10, 9, 8, 7. Oke. Di sini saya menuliskan label ya. Maaf, saya variabelnya dulu. Ini ada variabel store yang nantinya ini akan mendistribusikan data yang diterima dari serial ya, dan akan dibaca oleh protothread-nya tadi. Jadi di fungsi-fungsi yang didefinisikan nanti di bawahnya ya saya jelaskan. Ini alarmnya saya set false biar mati terlebih dahulu. Ini labelnya, scan wajah Anda, waktu habis dan lain sebagainya saya tulisin dengan huruf besar LB face, maksudnya LB itu label ya, label face. Ini tulisan seperti ini. Nanti kalau teman-teman bisa gunakan ini, nanti bisa edit modifikasi sesuai kebutuhan aja ya, atau sesuai mau riset seperti apa. Timeoutnya saya set 2 menit. Ini step. Nah, kita itu acuannya pada step. Nah, step ini saya set 0. Nada 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi seperti ini stepnya. Step 1 membaca serial, jadi dikunci. Jadi serialnya nanti itu nggak akan diterima lagi oleh si Arduino-nya dan dikunci terlebih dahulu. Selanjutnya step 2 itu akan membaca infrared proximity dan mengaktifkan pompa air. Step ketiga membuka pintu atau gate-nya tadi, gerbangnya. Step 4 atau langkah keempat itu yaitu membaca data dari ultrasonic untuk menutup pintu. Nah, ini maksimalnya time out-nya 2 menit ya. Jadi ketika orang tersebut habis cuci tangan terus nggak jadi masuk atau kemana, nih otomatis akan menutup pintu, palang pintunya begitu ya. Semuanya akan direset ke mode awal lagi. Oke. Ini saya mendefinisikan protothread-nya dari fungsi PT alarm, PT LCD, protothread ultrasonic, timeout. Jadi saya definisikan di fungsinya dipecah per fungsi. Jadi timeout-nya ini seperti ini.
Nah, setelah ini nanti akan setelah time out ini waktunya ini 2 menit ya. Terus setelah 2 menit dia akan mematikan ini. Menginfokan ke layar LCD-nya bahwa sudah time out begitu ya. Selanjutnya menghapus lagi isi dari LCD 16x2-nya tadi dan diganti dengan scan wajah Anda. Dan tutup pintu, langkahnya stepnya direset menjadi 0. Jadi semuanya itu di sistem ini itu akan direset menjadi mode mulai lagi, maksudnya dari awal lagi begitu. Infrared ini maksudnya membaca dari yang ini nih, yang cuci tangan. Maksudnya untuk menyalakan si pompa airnya. Nah, pompa airnya ini ada nih pump on, ada di sini high ya. Tunggu 2 detik. 2 detik. Selanjutnya nyalakan proses ini nyalakan pin relay ya. Setelah pin relaynya nyala, pompa airnya menyala, selanjutnya akan membuka pintu gerbang begitu, atau terserah pokoknya pintu gerbang ya, membuka pintu begitu. Langkahnya ditambah lagi step plus supaya menjadi langkah ketiga begitu. Jika stepnya 2 tambah lagi plus menjadi langkah ketiga. Jadi itu setiap fungsi itu punya langkah masing-masing. Oke, sebelumnya kemarin saya set cuci tangan ini jadi 5 detik, tapi saya set jadi 2 detik, maksudnya ya nggak perlu lama-lama ya. Kalau mau dilamain juga nggak apa-apa, ya anggap aja itu hemat air begitu ya. Jadi 2 detik aja. Nanti kalau mau cuci tangan ya di situ ya nyala lagi, 2 detik lagi mati gitu. Oke, selanjutnya ini ada ultrasonic ini untuk menutup gerbang ya. Ultrasonic yang ini nih. Ini ultrasoniknya. Ini ultrasoniknya nih akan menutup ini. Di sini nah ini akan membaca ultrasonik jika jaraknya kurang dari 10. Maaf, ini bukan 25 ya. Kemarin sebelumnya saya set jadi 10, kita set lagi jadi aduh. Oke, maaf. Kemarin saya sempat kemarin saya sempat ini set menjadi 10 25 cm, tapi saya sudah ganti di situ jadi 10, cuma di komentarnya belum saya ganti, jadi saya ganti lagi di sini aja langsung 10 cm di sini. Selanjutnya jika maksudnya ini kurang dari 10 cm, otomatis ini diterima valid ya. Setelah 10 cm diterima valid, otomatis untuk menghapus labelnya dan mengganti dengan yang baru begitu. Jadi di reset di sini ada stepnya, di reset lagi menjadi 0, di reset lagi. Jadi semua alarm aktif dinyalakan, maksudnya untuk menginformasikan gerbang ini ditutup ini. Jadi anggap aja seperti ini ya. Seperti parkir begitu, parkir motor, parkir mobil kan setelah lewat itu metal detektornya itu membunyikan alarm, tapi simulasinya seperti itu. Jadi saya nyalakan lagi alarmnya. Ini stepnya saya kosongin ya, maksudnya direset jadi awal. Selanjutnya terakhir yang dilakukan adalah menutup pintu. Setelah pintunya tertutup, proses selesai, dimulai ke awal lagi. Di sini ada fungsi alarm. Ini alarm fungsinya yaitu untuk menyalakan buzzer aja. Ini ada fungsi LCD, ini fungsi untuk menulis saja ya, untuk menulis dan menampilkan melakukan langkah ya. Melakukan langkah ini sebenarnya step kedua. Jadi itu kalau di sini urutannya itu yang pertama kali itu serial event itu tuh juga ada stepnya. Dia membaca sekali aja, kalau dia kurang dari 1 stepnya atau 0 dia akan menerima data. Kalau selain itu dia akan terkunci, jadi nggak akan menerima data. Walaupun orang itu scan face recognition di belakang atau banyak orang, dia hanya yang diterima itu yang pertama kali masuk tadi. Sampai tunggu prosesnya berakhir begitu. Oke. Selanjutnya yang tadi fungsinya kan inisialisasi ya, step pertama. Ini step kedua ada di sini nih.
dibaca oleh data store LCD. Nah, ini maksudnya disimpan data yang dikirim dari yang diterima di serial tadi dan diisi ke data store LCD dan dimasukkan ke sini. Jika nilainya 1 dan langkahnya sampai dengan 1, karena 1 itu tadi udah increment dari proses yang awal, yang dari baca serial. Maka tambahin lagi langkahnya menjadi step 2, step plus begini ya, increment. Step sama dengan step plus 1 begini ya, jadi step plus. Langsung tulis cuci tangan Anda begitu ya. Oke, selanjutnya setelah ini proses selesai, lanjut lagi ke step berikutnya, yaitu step mana tadi? Nah, infrared. Nah, step berikutnya ini step ke-3. Nih begitu. Jadi, ini kan step kedua nih sebenarnya ya. Step kedua, jika memang jarak tangan kurang dari 20. Ini sebenarnya saya kemarin itu menggunakan proximity ya. Jadi kena terbatas, saya akhirnya memutuskan untuk menggunakan infrared sensor proximity ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh juga kan, cuci tangan kan jarak dekat aja. Jadi pakai infrared aja. Selanjutnya tinggal cuci tangan. Ini setelah proximity itu hanya menghasilkan digital data output 1 sama 0 aja begitu. Jadi kita set di manual di sini ada trim potnya ada di sini ya. Ada trim potnya ada di sini. Oke. Jika 1, maka nyalakan pompa. Nyalakan pompa dan selanjutnya jika langkahnya sama dengan 2, otomatis buka pintu dan tambahin lagi langkahnya menjadi langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu ultrasonic ini sampai dengan langkah ketiga ya. Langkah ketiga ini, nah ini akan membaca proximity ya. Jika orang tersebut lewat dengan jarak atau proximity-nya itu tuh mendeteksi orang, atau kan di situ proximity kan ultrasonic itu kan mendeteksi jarak. Ini anggap aja itu ultrasonicnya itu sebagai untuk mendeteksi orang. Jadi orang itu setelah melewati itu menjadi sebuah range jaraknya itu ya. Jadi jaraknya menjadi sebuah sensornya. Setelah jaraknya kurang lebih 10, maka tutup pintu. Dan semuanya stepnya di reset lagi menjadi 0. Alarmnya dinyalakan, lalu menutup pintu dan semuanya kembali ke proses awal. Nah, kurang lebih seperti itu video kali ini membuat simulasi protokol COVID-19 di pintu masuk. Mungkin jika ada teman-teman ada pertanyaan atau ide, kritik, dan saran, silahkan langsung saja tulis di kolom komentar. Jika video ini bagus, silahkan jempol ke atas dan share ke teman-teman sosial media atau klik subscribe untuk berlangganan. Jadi ketika ada video-video terbaru dari Fajar Labs, otomatis akan memberikan notifikasi ke HP teman-teman dan melihat update-update video terbaru dari channel Fajar Labs. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.